Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah di pagi hari ini meskipun udaranya dingin ya, alhamdulillah kita tidak patah semangat untuk belajar, untuk memperdalam ilmu kita, dan kita masih membahas tentang pembahasan kedudukan salat di dalam Islam atau pembahasan kitab Manzilatus Salati fil Islam yang ditulis oleh Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani hafizahullahu ta'ala. Kita sampai kepada pembahasan baru, yaitu pembahasan yang ke-6, Al-Mabhathu As-Sadis. Pembahasan yang ke-6 yaitu Fadlus Salati, keutamaan salat. Yang pertama, salat ya tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yaitu melarang atau menghalangi seseorang dari perbuatan yang keji, perbuatan yang lacur, ya, wal munkar, serta perbuatan yang mungkar. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah." Jadi bacalah apa yang diwahyukan kepadamu berupa Alkitab, berupa Al-Quran. Wa aqimis salah, dan tegakkanlah salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu menghalangi seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya zikir kepada Allah itu adalah sesuatu yang besar, dan Allah Ta'ala ya mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, sesungguhnya salat itu ya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan kita diperintahkan untuk banyak berzikir, dan kita juga diperintahkan untuk membaca ya Al-Quran, membaca ayat-ayat yang telah diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Jadi adalah amalan-amalan yang selayaknya diandalkan oleh seorang muslim. Jadi amalan-amalan yang hampir-hampir tidak membutuhkan modal apapun kecuali kemauan serta tenaga. Jadi tidak membutuhkan modal harta. Jadi membaca Al-Quran, mentadabburinya, berusaha memahami maknanya, ya, kemudian melaksanakan salat, ya, menegakkan salat, dan salat itu memiliki fadilah yang sangat besar, yaitu menghalangi kita dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji yaitu perbuatan fahsya yang berhubungan dengan syahwat, perbuatan mungkar itu perbuatan yang hal-hal yang sifatnya ini berhubungan dengan menzalimi orang lain dan seterusnya. Jadi hal-hal semacam ini, amalan-amalan ini suatu hal yang sangat kita butuhkan, ya, suatu hal yang sangat kita butuhkan. Ya, kita butuh ya untuk menghindari perbuatan yang haram, baik perbuatan yang keji maupun yang mungkar. Ya, sangat butuh untuk menghindari hal-hal semacam itu. Ya, maka di antara caranya adalah banyak membaca Al-Quran, kemudian melaksanakan salat dengan sebaik-baiknya. Ya, karena salat itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Dan tentunya ketika salat itu
ya, dengan cara sebaik-baiknya, dengan cara apa? Bagaimana? Yaitu dengan cara mengingat Allah Ta'ala di dalam sholatnya. Karena itu disebutkan waladzikrullahi akbar, dan sesungguhnya mengingat Allah Ta'ala itu sesuatu yang besar. Ya, besar ini maknanya adalah berat bagi orang-orang yang tidak terbiasa melakukannya. Ya, karena itu Allah Ta'ala mengatakan wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Ya. Jadi mintalah tolong kepada Allah Ta'ala dengan sabar dan melaksanakan salat. Wa innaha, ya, dan sesungguhnya innaha, kembali kepada as-salat. Ya, sesungguhnya salat itu sangat berat dilakukan. Illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maknanya orang-orang yang benar-benar ikhlas dalam salatnya dan mengingat Allah Ta'ala di dalam salatnya. Ya. Jadi melaksanakan salat dengan cara yang paling baik atau dengan kualitas yang paling baik, ini sesuatu yang berat. Ya, bahkan banyak orang itu ketika salat, apalagi berjamaah, yang dia ingat atau dia sadar ketika dia melakukan salat itu seakan-akan hanya ketika takbiratul ihram atau ketika mau salam. Jadi dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, tiba-tiba loh sudah tahiyat akhir, ya. Jadi selama ini dia ngapain gitu loh ya. Maknanya ketika dia rakaat pertama, kedua dan seterusnya, dia kemana? Pikirannya kemana? Yaitu kemana-mana. Itu pikirannya tidak karuan, kemana-mana. Ya, dia tidak khusyuk, memikirkan hal-hal duniawi, bahkan kadang ngelamun, zong, ya, pikirannya blank, tidak ada apa-apanya, maknanya tidak memikirkan dunia dan juga tidak memikirkan bacaannya atau akhirat. Jadi blank, ya, bahkan terkadang dia tidak membaca dan seterusnya karena sekedar mengikuti gerakan imam, ya, seolah-olah dia bergerak tanpa ada keinginan, ya, maka ini adalah tentunya dikatakan sebagai salat yang sebenarnya ini berat, ya, sulit. Dikatakan sebagai salat yang bisa menghalangi pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar, ini juga sulit, ya. Oleh karena itu hendaknya kita bersemangat untuk menghidupkan roh salat kita. Jadi salat itu bukan sekedar apa? Bukan sekedar ya, kita hafal bacaannya, ya, kemudian lancar membacanya, kemudian kita melaksanakannya, ya, bukan sekedar itu, akan tapi salat itu memiliki ruh, ya. Ibarat jasad tanpa ruh, maka jasad tersebut tidak akan bisa berbuat apa-apa, jasad tersebut akan mati. Begitu pula dengan salat. Kata para ulama di dalam kitab-kitab mereka, salat itu memiliki ruh, dan rohnya itu adalah khusyuk. Rohnya adalah khusyuk, rohnya adalah ingat kepada Allah Ta'ala ketika melaksanakan salat tersebut. Ya, tanpa khusyuk tersebut, tanpa mengingat Allah Ta'ala di dalam salat kita, maka seakan-akan salat kita ini seperti jasad yang tak ada rohnya, yaitu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak ada nilainya sama sekali. Ya. Jadi banyak di antara kita yang lupa ketika melaksanakan salat, sehingga maknanya lupa ini dia lalai dari mengingat Allah Ta'ala di dalam salatnya, sehingga salatnya tidak bisa menghalangi dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Kata istilah sebagian orang STMJ, ya, STMJ, salat terus maksiat jalan, ya, salat terus maksiat jalan, ya. Tapi bukan STMJ minuman, kalau minuman enak, ini maknanya STMJ yang buruk, yaitu salat terus maksiat jalan. Ini dikarenakan apa? Dikarenakan dia melaksanakan salat hanya secara zahirnya saja, akan tapi hatinya kosong dari mengingat Allah Ta'ala. Karena itu kita haruslah benar-benar berusaha semaksimal mungkin dan membiasakan mengingat Allah Ta'ala di dalam salat kita, mentadabburi apa yang kita baca, berusaha memahami, menghayati apa yang kita baca. Karena itu disebutkan waladzikrullahi akbar. Sesungguhnya zikir kepada Allah Ta'ala, ya, ini suatu hal yang sangat berat, sangat besar, ya. Dan padahal kita ini ketika melaksanakan salat dari awal hingga akhir itu semuanya pasti menyebut nama Allah atau Rabb. Ya, ketika takbiratul ihram kita menyebut nama Allah, Allahu Akbar. Kemudian setelah itu membaca apa? Doa istiftah, menyebut nama Allah. Ya, pokoknya setiap gerakan ketika berdiri ini menyebut nama Allah dalam istiftahnya, dalam ta'awudnya, dalam basmalahnya, dalam al-fatihahnya, kemudian dalam surat pendeknya juga,
Ya, pokoknya dalam satu gerakan sholat ini pasti apa? Ada nama Allah Ta'ala atau menyebut nama Rabb, yaitu Allah Ta'ala. Kemudian ketika ruku, ya, Allahu Akbar. Ketika ruku gerakannya apa? Ya, mohon maaf, bacaannya apa? Subhana rabbiyal azim. Ya, menyebutkan nama Allah Ta'ala, Ar-Rabb, ya, Al-Azim. Ar-Rabb Al-Azim, yaitu Rabb kita Al-Azim yang Maha Agung. Sami'allahu liman hamidah. Ya, setiap gerakan itu pasti menyebut nama Allah. Sami'allah. Tadi Allahu Akbar, sekarang Sami'allahu liman hamidah. Ya. Rabbana walakal hamdu. Menyebut nama Rabb Ta'ala. Kemudian ketika sujud, Allahu Akbar, gerakannya juga menyebut nama Allah. Kemudian ya, ketika sujud ini doanya Subhana rabbiyal a'la, menyebut nama Rabb dan juga nama Allah Ta'ala Al-A'la. Kemudian duduk di antara dua sujud, dia berdoa Rabbi firli, menyebut nama Rabb, ya, atau Rabbi firli warhamni dan seterusnya. Ini menyebut nama Rabb. Ya, kemudian sujud lagi, kemudian bangun lagi, berdiri Fatihah lagi, sama bacaannya. Kemudian ketika nanti dia tasyahud awal, dia juga menyebut nama Allah Ta'ala, memuji-muji Allah Ta'ala. Kemudian tatkala tasyahud akhir juga sama, bahkan ketika salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi dari awal hingga akhir, orang yang salat itu mengucapkan nama Rabb, mengucapkan nama Allah Ta'ala. Tapi anehnya kita, ya, setiap gerakan mengucapkan nama Allah, mengucapkan nama Rabb ini tetap tidak bisa ingat kepada Allah. Ya, yang kita ingat malah apa? Malah selain Allah, yang kita ingat malah urusan-urusan duniawi, urusan-urusan yang hina, ya. Padahal kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib. Namun kita tatkala menghadap, ya, atasan kita ketika rapat penting, ini saja kita harus konsentrasi. Kita selalu memperhatikan apa yang diucapkan oleh atasan kita. Kita juga benar-benar memperhatikan jalannya rapat agar tidak apa? Agar tidak ketinggalan, agar ketika memberikan usul, menyampaikan usul ini nyambung, ya, dan tidak ditertawakan oleh orang. Ini dalam urusan duniawi yang sepele saja seperti itu, gitu. Masa kita dalam menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita pikirkan ini malah, ya, hal-hal duniawi, ya, maka tentunya itu tidak layak. Oleh karena itu, salat yang bisa mencegah kita, menghalangi kita dari perbuatan keji dan mungkar adalah salat yang di situ dilaksanakan dengan cara sebaik-baiknya, yaitu salat yang di situ ada ruhnya salat, yaitu kekhusyuan dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam salatnya. Kemudian yang kedua, di antara fadilah atau keutamaan salat yang kedua adalah afdalul a'mali ba'da syahadatain, yaitu amalan yang paling mulia setelah dua kalimat syahadat. Jadi salat merupakan amalan yang paling mulia setelah dua kalimat syahadat. Di hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridai beliau. Beliau mengatakan, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdal? Amalan apakah wahai Rasulullah yang paling afdal? Maka Rasulullah menjawab, as-salatu li waqtiha. As-salatu li waqtiha, salat pada waktunya. Dalam riwayat lain disebutkan as-salatu fi awwali waqtiha, yaitu salat di awal waktunya. Ya. Jadi kalau kita memikirkan sah, ya sah ketika kita lakukan di akhir waktu itu sah. Di tengah waktu juga sah. Akan tetapi ketika kita melakukannya di awal waktu, maka ini adalah semulia-mulianya amalan. Jadi ayyul amali afdal, amalan apakah yang paling afdal, yaitu as-salatu li waqtiha, yaitu fi awwali waqtiha, yaitu salat di awal waktunya. Qultu thumma ayyun, ya. Kemudian aku katakan lagi, aku tanya lagi, thumma ayyun, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Ya. Qala birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Jadi amalan yang pertama, yang paling afdal adalah salat di awal waktu. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua, bayangkan gitu ya. Bayangkan. Ya, jadi
Ayyul a'mali afdal, kemudian tsumma ayyun, yang paling afdal apa? Yang paling afdal ternyata sholat di awal waktu. Ya, sholat di awal waktu itu bila seseorang rutin melaksanakannya, maka ini adalah amalan yang paling afdal. Bahkan zahir hadis ini mengatakan itu lebih afdal daripada berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Jadi tentunya ya salat yang dilaksanakan di awal waktu ini berat untuk dilakukan, apalagi di zaman zaman sekarang yang manusia sudah tersibukkan dengan duniawi, ya, dengan hal-hal yang sifatnya itu di luar ibadah salat, ya, maka mereka berat untuk melaksanakan ibadah salat di awal waktu. Ingat, ini harus benar-benar sudah masuk waktu salat. Ya, namun sebagaimana yang diketahui bersama bahwa sebagian waktu salat ini terlalu cepat, ya, jadwalnya terlalu cepat. Seperti kadang salat zuhur ini masih sudah azan, jadwalnya sudah azan, kan, tapi ternyata matahari belum zawal, matahari belum tergelincir ke arah barat, dan bayangannya belum mengarah ke timur. Jadi bahkan ketika azan saya mau mampir untuk sholat, ketika perjalanan itu saya lihat benar-benar tiang listrik, kemudian saya lihat kompas itu belum zawal sama sekali gitu ya. Terlalu cepat, kadang terlalu cepat. Ini perlu diperhatikan ya. Ketika sudah zawal, ya ditambahilah 10 menit atau 15 menit dari jadwal yang ada untuk kehati-hatian, maka insya Allah tidak keluar dari fi awali waktiha, tidak keluar dari hadis di awal waktu. Ya. Jadi demi sahnya sholat kita. Ini terkadang jadwal tersebut ini perlu diteliti, karena jadwal itu buatan manusia, tidak ada yang sempurna kan, itu kan ya, tidak ada yang sempurna. Ya. Jadi ya, kita perlu mengamalkan hadis, ya, yaitu yang menunjukkan waktu-waktu salat, yaitu ketika matahari sudah zawal, sudah tergelincir ke arah barat. Jadi ketika bayangannya itu sudah condong ke arah timur, itu menunjukkan matahari sudah condong sedikit ke arah barat, maka sudah masuk waktu waktu zuhur. Tapi yang sering kali saya lihat itu tidak seperti itu ya. Ini perlu diteliti. Ya, perlu diteliti. Ya, kadang jadwal itu memang terlalu cepat. Ya, jadwalnya kadang terlalu cepat. Baik. Juga kita ada sebagian sholat yang disunahkan untuk diakhirkan, yaitu sholat isya. Ya, tentang sholat isya, Rasulullah SAW pernah mengakhirkan sholat tersebut. Rasulullah pernah mengakhirkan waktu salat isya sampai ummahat, yaitu para ummahat, yaitu para ibu-ibu dari kalangan sahabat, ini mereka sampai ngantuk, ya, dan anak-anak sudah pada tidur, ya, laki-laki sudah pada ngantuk juga, maka Rasulullah baru setelah itu melaksanakan salat. Jadi diakhirkan salat isyanya, kemudian Rasulullah mengatakan, innaha la waqtuha laula an asyqa ala ummati. Sesungguhnya itu adalah waktu isya yang sebenarnya, mana yang paling afdal. Salat isya yang paling afdal waktunya itu diakhirkan. Ya. Ya, laula an asyqa ala ummati. Ya, seandainya tidak memberatkan atas umatku, maknanya tidak sampai ya melewati tengah malam. Ya, tidak sampai melewati tengah malam, karena batasan waktu salat isya adalah tengah malam. Baik. Jadi melaksanakan sholat di awal waktu ini adalah ibadah yang paling utama gitu ya. Bahkan zahir hadis ini yang paling pertama adalah as-sholat li waqtiha, yaitu fi awali waqtiha, sholat di awal waktu. Ya, kemudian setelah itu apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, setelah itu birrul walidain. Setelah itu yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Qultu tsumma ayyun, kemudian beliau bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Ya. Maka Rasulullah menjawab, al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Gitu ya. Ternyata salat di awal waktu ini pahalanya melebihi pahala birrul walidain, serta melebihi pahala jihad fi sabilillah. Ya. Bayangkan, jihad fisabilillah dikalahkan pahalanya ya oleh ibadah salat di awal waktu.
Jadi aneh ya, kita mungkin bersemangat untuk berjihad fisabilillah, tapi untuk melaksanakan sholat di awal waktu ini berat, ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Ya, jadi pahala yang paling besar di sini adalah melaksanakan sholat fardu di awal waktu. Ini adalah amalan yang hendaknya kita perhatikan. Adapun hal-hal yang lain, hal-hal selain sholat, ini bisa dikompromikan gitu loh ya. Bisa dikompromikan. Ya, entah itu pekerjaan kita bisa kita kompromikan. Ya. Waktunya makan siang, istirahat pekerjaan, waktunya makan siang. Ya. Jadi bisa kita ya sholat dahulu kemudian makan siang selama makanan itu tidak tersajikan di hadapan kita. Kan makanannya tersajikan ya. Kalau Anda masuk warung terlebih dahulu ya makanannya tersajikan, kan gitu kan. Tapi kalau Anda masuk ke masjid dahulu makanan kan belum tersajikan. Ya. Jadi melaksanakan sholat di awal waktu memang berat gitu ya. Entah itu jadwal sekolah dan seterusnya, ini bisa dikompromikan, pada dasarnya bisa dikompromikan gitu ya. Ya, di sekolah-sekolah ya, sebagian di sekolah ya, ini kadang ini dilaksanakan sholat terlebih dahulu baru kemudian melanjutkan pelajaran gitu ya. Ini bukan suatu hal yang aneh, bukan suatu hal yang berat ya. Salah satu sekolah di kota kita di Tulungagung juga seperti itu. Ketika waktu sholat datang, mereka para santri sholat berjamaah, para siswa, ini para siswa bukan para santri, para siswa, mereka semuanya ke masjid sholat berjamaah. Setelah itu balik lagi ke sekolahan untuk melanjutkan pelajaran, pelajaran kembali. Ini hal yang bisa dikompromikan, hal semacam ini. Bukan suatu hal yang berat gitu ya, bukan suatu hal yang berat. Baik. Apalagi orang yang nganggur gitu ya. Orang nganggur ya, setiap hari kerjaannya cuma ya di rumah saja, nggak ngapa-ngapain ya. Jadi belum punya pekerjaan, sibuk ngapain, nonton YouTube dan seterusnya. Kemudian kok dia sholatnya di akhir-akhirkan, maka ini juga tidak layak sama sekali. Ya, tayyib. Jadi kalau kita katakan sah, ya sahnya ya sah, akan tapi kita terlewatkan dari suatu amalan yang yang besar. Jadi kalau kita mengakhirkan sholat, maknanya di tengah-tengah waktu sholat atau mungkin mendekati akhir waktu sholat, kita katakan sah, sholatnya sah. Sholat zuhur jam 2 siang, sah. Kita katakan sahnya sah. Ya, sah sekali gitu ya. Sah. Ya, akan tapi apakah dia mendapatkan keutamaan ini? Ya jawabannya tidak, karena ya fi awali waktiha, yaitu di awal waktu ya, hak Allah Ta'ala hendaknya kita dahulukan di atas hak orang lain ya. Tapi kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.